سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa sama-sama duduk untuk melanjutkan kembali upaya kita mempelajari agama kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala di balik warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Malam hari ini kita akan membahas dua bab, menyelesaikan bab-bab yang berkaitan dengan kematian, keutamaan-keutamaan di balik bersabar ketika ditimpa musibah seperti ini, maupun yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu tentang proses-proses mengurus jenazah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bab yang ke-163 berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu fadli man mata lahu auladun sighar. Bab keutamaan orang yang memiliki anak kecil kemudian anak-anaknya meninggal dunia. Dan tentu saja maksudnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan dia bersabar di situ. Bersabar ketika anak-anaknya meninggal dunia. Hadis pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yaitu hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yamutu lahu salasatun lam yablughul hinsa, yang anaknya 3 orang belum balik meninggal dunia semua, illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tua tersebut ke dalam surga karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jika pada pertemuan yang telah lalu kita membahas bahwasanya wajib hukumnya orang masuk surga, tentu saja dengan syarat dia muslim dan dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dan ada yang memuji dia, menganggap dia sebagai orang baik, 3 orang barang, 2 orang, maka dia wajib masuk surga. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya
orang muslim punya anak 3 meninggal dunia semuanya sebelum balik, akan masuk surga juga. Tentu saja tetap persyaratannya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang menyekutukan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang seperti ini? Karena jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kasih sayang orang tua kepada anak yang belum balik, yang masih kecil-kecil, itu beda dengan kasih sayang orang tua kepada anak-anak yang sudah balik. Rasa kasihan kepada mereka itu lebih tinggi. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, amat berat hati orang tua yang anaknya yang masih belum balik meninggal dunia. Kalau dia bisa bersabar pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi dia surga. Yang penting syarat utamanya tetap terjaga, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harrama alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah mengharamkan bagi dia surga. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi la tamassuhun naru illa tahillatal qasam. Tidaklah meninggal dunia 3 orang anak dari seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat dia tidak disentuh oleh api neraka, kecuali apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sumpahnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sumpah apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Maryam ayat yang ke-71 dan 72. Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada salah seorang di antara kalian pun, tidak ada seorang pun di antara kalian, melainkan akan mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Yang demikian itu adalah suatu ketetapan yang sudah harus, atau ketetapan yang mesti terjadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarudz zalimina jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kalau kita pahami secara zahir ayat ini, berarti semua manusia akan masuk neraka dulu, baru kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang bertakwa dan membiarkan Allah membiarkan orang-orang zalim tetap di dalam neraka. Karena Allah berfirman, wa im minkum illa waridu. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka tersebut. Artinya kita semua dong kalau begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kalau ini adalah ketetapan yang mesti terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, baru kami selamatkan orang yang bertakwa, kemudian kami biarkan orang-orang yang zalim di situ berlutut dalam neraka. Ini kalau kita pahami ayat ini tanpa
tafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir yang benar dari ayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dimaksud dengan wariduha di sini yaitu jisrun, jembatan, mansubun ala dhahri jahannam, yang dibentangkan di atas neraka yang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut sebagai as-sirat. Dalam gambaran yang lain, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan lebih tipis dari rambut kita. Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa akan jatuh ke dalam neraka dari jembatan tersebut. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan maksudnya semua orang masuk ke dalam neraka, mendatangi neraka. Akan tetapi semua orang akan melewati jembatan yang terbentang di atas neraka. Jadi orang semua melihat neraka? Ya. Bahkan di padang mahsyar orang semua akan melihat neraka. Di atas jembatan tersebut orang semua akan melihat neraka. Akan tetapi ada orang-orang yang menyeberangi jembatan tersebut seperti kilat cahaya. Ada yang menyeberanginya seperti orang yang berlari. Ada yang menyeberanginya seperti orang yang berjalan biasa. Ada yang menyeberanginya seperti orang yang merangkak. Sangat kesulitan sekali. Dan di antara atau di sebelah kiri dan kanan jembatan tersebut ada kalalib, kaitan-kaitan yang bergerak, yang akan mengait orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijatuhkan ke dalam neraka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki anak meninggal dunia 3 orang sebelum balik tidak akan disentuh oleh api neraka. Subhanallah, luar biasa sekali. Tapi sekali lagi syaratnya tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kecuali dia nanti akan tetap melewati jembatan di atas neraka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, datanglah seorang wanita sahabiyah ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijalu bihadisik, kaum laki-laki mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran dari, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Oleh karena itu saya mohon engkau mengkhususkan satu hari di mana kami bisa mendatangi engkau, kemudian engkau mengajari kami apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya minta pengajian khusus untuk wanita. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtama'na yauma kada wa yauma kada. Kalau begitu kalian kumpul hari ini dan hari ini. Fajtama'na, para wanita pun berkumpul. Fa'atahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam pelajaran beliau itu, ma minkunna min imra'atin tuqaddimu salasatun minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar. Tidak ada seorang di antara kalian pun yang
melahirkan 3 anak. Dalam riwayat yang lain, kemudian anak-anak itu meninggal dunia, illa kanu laha hijaban minan nar, kecuali 3 anak tersebut akan menjadi penghalang dia dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faqalat imra'atun, pada saat itu ada seorang sahabiyah bertanya ke Rasulullah SAW, wasnaini, bagaimana kalau 2 saja ya Rasulullah? Tidak 3 tapi cuma 2 yang meninggal. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, wasnaini, 2 juga. Kalau meninggal 2 orang maka akan menjadi penghalang bagi dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu saja sekali lagi ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat pertama yaitu tidak menyekutukan Allah, dan syarat yang kedua dia dia bersabar, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dalam menghadapi musibah, seperti misalnya niyaha, teriak-teriak dengan menjambak rambutnya, seperti misalnya merobek-robek pakaian, seperti misalnya teriak-teriak histeris dengan mencela Allah, mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, memukul-mukul pipinya. Ini semua termasuk tindakan yang menggambarkan orang tersebut tidak sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan ini kepada sang wanita dan juga kepada laki-laki yang memiliki anak seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini di tengah-tengah pelajaran untuk para wanita? Karena memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang paling terganggu jiwanya ketika anak kecil itu meninggal dunia adalah ibunya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira ini kepada mereka agar mereka bersabar dalam menghadapi musibah kalau musibah itu menimpa mereka. Bab yang ke-165, babul buka wal khaufu indal mururi bi kuburidz zalimin. Bab menangis dan takut ketika melewati kuburan orang-orang yang zalim, wa masari'ihim, dan tempat-tempat mereka dibinasakan, wa idharil iftiqari ila Allah ta'ala, dan menunjukkan bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tahdhiri minal ghaflati an dzalik, dan peringatan dari lalai akan masalah ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Al-Imam An-Nawawi kemudian membawakan hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibni Umar, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, yakni lamma wasalul hijra diyari Samud, yaitu ketika beliau dan para sahabat sampai di negeri Hijr. Negeri Hijr ini adalah negerinya kaum Samud yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, jangan kalian masuk ke dalam perkampungan orang-orang yang diazab oleh Allah itu, illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Fa illam takunu bakin, jika kalian tidak dalam keadaan menangis, fala tadkhulu alaihim, jangan masuk ke tempat mereka. La yusibukum ma asabahum,
jangan sampai menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu, sahabat Abdullah bin Umar berkata, lamma marra Rasulullah sallam bil Hijr, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Al-Hijr, perkampungan kaum Samud, qala la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian masuk ke perkampungan orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, ayyusibakum ma'asabahum, supaya kalian tidak ditimpa apa yang menimpa mereka, illa antakunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Tsumma qanna'a Rasulullah SAW ra'sah, kemudian Rasulullah SAW menutupi kepala beliau dan menunjukkan kepala beliau, wa asra as-sayra hatta ajazal wadi, kemudian beliau mempercepat langkah beliau sampai beliau keluar dari lembah tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis ini asbabul wurudnya ketika Rasulullah SAW pergi ke perang Tabuk. Pergi ke perang Tabuk dari kota Madinah itu mesti melewati perkampungannya kaum Samud. Perkampungan kaum Samud ini letaknya sekitar 300 km sebelah utara kota Madinah. Jauh, jalan kaki mereka. Yang sekarang namanya bukan lagi Al-Hijr. Kalau dulu di dalam Al-Quran dinamakan Al-Hijr, kalau sekarang namanya Wadi Al-Qura, daerah Wadi Al-Qura. Tempatnya disebut Al-Ula. Jadi daerah ini, perkampungan tersebut Al-Ula. Tentu saja tidak ada orang yang tinggal di situ sekarang lagi. Cuman jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bekas rumah-rumah itu masih ada. Di lembah tersebut bekas rumah-rumah kaum Samud itu masih ada, tersisanya ada. Apa kelebihan kaum Samud ini? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr ayat yang ke-9, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Jadi mereka ini punya keahlian memahat batu-batu besar, gunung-gunung dipahat jadi rumah. Sehingga di sana kalau kita melihat di televisi, di YouTube barangkali, batu-batu besar di situ dipahat, bolong, kemudian di dalamnya dibuat kamar-kamar, bahkan dibuat tempat-tempat tidur. Dan tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini butuh keahlian untuk melakukan hal seperti ini. Apalagi zaman dulu tidak punya peralatan seperti zaman kita sekarang ini. Mereka hanya punya palu dan pahat saja. Ketika melewati Al-Hijr ini, Wadi Al-Qura ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat itu istirahat di situ. Kemudian mereka mengambil air dari sumurnya kaum Samud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk membuang air-air yang mereka sudah mulai masak, roti-roti yang mereka sudah mulai masak juga, daging-dagingnya juga disuruh buang dan dikasih makan onta saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk segera berkemas dan keluar dari lembah tersebut. Keluar dari perkampungan itu menuju ke sumur tempat ontanya Nabi Soleh biasa minum.
Jadi tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil air dari perkampungan kaum Tsamud. Tapi dibawa keluar dari lembah oleh Rasulullah SAW. Di situ ada mata air juga, tempatnya ontanya Nabi Saleh biasa minum. Nah, disitulah mereka kemudian membuat kemah. Pada saat inilah Rasulullah SAW bersabda demikian. Jadi jangan sampai kalian ditimpa oleh apa yang menimpa kaum Tsamud. Apa yang menimpa kaum Tsamud? Kaum Tsamud ditimpa suara yang menggelegar dan goncangan yang luar biasa, sehingga membuat mereka meninggal semua, mati semua. Sekarang di situ jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bagian perkampungannya itu dipagar. Dipagar, tidak ada yang boleh masuk. Akan tetapi di luar perkampungan tersebut dijadikan tempat wisata sekali. Di Al-Ula itu. Jadi biasanya beberapa travel di sana, atau bahkan orang-orang Saudi sendiri datang ke sana menginap beberapa hari di situ. Kadang buat acara perlombaan dan sebagainya. Dan ini sebagian diingkari oleh para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata ini termasuk tindakan bodoh yang seperti ini. Semestinya kaum muslimin tidak dekat-dekat ke tempat adab seperti itu, kecuali jika ada kebutuhan, seperti memang perjalanan itu harus melintasi daerah tersebut. Rasulullah SAW bisa saja melintasi daerah lain, mengambil daerah yang lain, barangkali bisa saja. Cuman memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, agama kita ini bukan agama yang mempersulit sesuatu. Jadi jika memang itu sebuah kebutuhan, maka tidak mengapa kita lewat di sini. Tapi kalau itu bukan sebuah kebutuhan, hanya sekedar untuk rekreasi saja, ini tindakan yang kurang masuk di akal. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, zaman sekarang ini semua peninggalan-peninggalan sejarah dan sebagainya itu dijadikan tempat wisata. Wallahu ta'ala alam. Apa tidak ada cara lain untuk mengais rezeki? Barangkali kalau itu peninggalan-peninggalan bersejarah yang di situ tidak ada azab Allah Subhanahu wa taala pernah turun, ya, seperti tempat-tempat yang lainnya, tidak masalah kita kunjungi. Tapi berhubung Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, jangan kita memasuki tempat orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya kita mengikuti perintah Rasulullah SAW. Kita hindarkan diri kita dari larangan beliau SAW. Beliau memberikan persyaratan, kecuali kalau kita datang itu untuk mengambil ibrah. Orang yang mengambil ibrah itu mesti merenung. Sudah semestinya dia menangis kalau ada di tempat tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Menangis di tempat seperti ini menunjukkan bahwasanya kita beriman terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan bagaimana satu kaum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Bukan hanya tidak beriman, akan tetapi nantangin azab.
Begitulah kaum Samud pada saat itu. Mereka didakwahi oleh Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian karena keahlian mereka memahat batu, dan mereka tahu isinya batu itu batu di dalamnya, tidak mungkin ada makhluk hidup di dalamnya. Akhirnya mereka minta mukjizat kepada Nabi Saleh. Kalau kamu benar dakwahmu ini, wahai Saleh, maka keluarkan dari batu ini onta untuk kami. Mustahil terjadi. Jangankan onta, binatang yang kecil saja tidak ada di dalam batu itu, kecuali memang binatangnya ngelobangin batu. Ini batu besar. Mereka minta supaya ada onta yang dikeluarkan dari sini. Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batunya tiba-tiba terbelah dan keluarlah onta. Sehingga ontanya disebut di dalam Al-Qur'an naqatullah. Ontanya Allah Subhanahu wa taala. Karena onta itu tidak lahir dari onta-onta yang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Walaupun demikian mukjizat itu, sebagian dari kaum Samud tetap tidak beriman. Sudah melihat mukjizat yang luar biasa. Orang-orang yang sombong di antara mereka, tokoh-tokoh masyarakat mereka, tidak beriman. Yang beriman hanya orang-orang yang lemah saja. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala masih bersabar kepada mereka. Mereka diminta untuk jangan mengganggu onta tersebut. Mereka juga diminta supaya membiarkan onta itu minum. Nah, tempat minum inilah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tersebut. Dan onta itu tidak minum tiap hari, gilir-giliran. Sehari ini onta, besok kaum Samud. Dan kaum Samud itu bukan hanya punya sumur satu, mereka juga punya sumur-sumur yang lainnya ada. Jadi tidak terlalu repot sebenarnya urusannya. Namun karena orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mau menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menyembelih ontanya Nabi Saleh, onta Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya karena ada seorang wanita, termasuk orang yang dihormati di kaumnya, memang sangat benci kepada dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam, sehingga dia menawarkan putrinya kepada siapa yang berani menyembelih ontanya Nabi Saleh. Adalah seseorang yang kemudian memberanikan diri dan menyembelih ontanya Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh alaihissalam meminta mereka untuk menunggu 3 hari sampai azabnya Allah Subhanahu wa taala datang. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini kan betul-betul nantang, minta supaya mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap-sikap mereka, bahkan dengan perkataan-perkataan mereka. 3 hari itu tidak dipakai oleh mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyesali, untuk menjadi orang yang beriman. Malah mereka betul-betul menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang betul-betul yakin azab ini akan datang, namun juga tidak mau bertobat.
Penyakitnya manusia demikian, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sudah berlalu juga sebelum mereka Fir'aun, di zamannya Nabi Musa. 8-9 ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa musibah-musibah menimpa Fir'aun dan kaumnya. Setiap kali datang musibah, mereka datang ke Nabi Musa dan berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau menghilangkan azab ini, kami akan beriman. Nabi Musa berdoa, hilang azabnya, mereka tetap tidak beriman. Datang lagi azab yang berikutnya, datang lagi ke Nabi Musa, minta lagi demikian, janji untuk beriman, toh juga tidak beriman. Berulang-ulang kali, bukan hanya 3 kali, sampai 8 kali terjadi demikian. Namanya orang yang tidak beriman, ditutup pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun tidak akan ada yang bisa mengetuknya. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita hidayah dalam hati kita semua, sehingga kita masih bisa merenungi peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa segera bertobat. Pintu hati kita tidak dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang-orang kafir ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, untuk itulah, untuk mempertahankan hati yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menangis kalau melewati tempat-tempat yang seperti ini. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya takut azabnya, tapi takut hati kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berubah jadi orang yang tidak beriman. Bayangkan, azab dunia tidaklah seberapa, namun neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang kita takutkan. Kemudian tiba-tiba neraka itu kita tempati, kita kekal di dalamnya gara-gara kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita hati-hati jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Bentuk kehati-hatian kita kalau melewati tempat-tempat yang seperti ini, menangis, takut. Melewati pekuburan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, kita takut. Jangan sampai ini kita meninggal seperti ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terkadang sebagian orang merasa bahwasanya tidak mungkinlah saya jadi orang kafir, tidak mungkinlah anak keturunan saya jadi orang kafir, tidak mungkinlah saya begini, tidak mungkin saya begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ya'manu makrallahi illal qaumul zalim. Tidak ada orang yang merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang zalim. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menipu hamba-hambanya, bukan. Tapi maksudnya, kalau kita suatu ketika tertipu oleh syaitan, berupaya untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak menjalankan perintah-perintahnya, melanggar larangan-larangannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas tipuan-tipuan kita itu, sehingga kita pun tertipu. Pintu hidayah tertutup, akhirnya kita tersesat, dan tidak menutup kemungkinan menjadi orang kafir.
Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, diriwayatkan doanya di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Bukan kesyirikan yang tersembunyi, tidak. Menyembah berhala ini kan kesyirikannya sangat jelas. Semua orang muslim sepakat kalau ada orang yang menyembah berhala berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim minta supaya dijauhkan dari yang seperti ini. Beliau saja seorang nabi takut untuk menjadi para penyembah berhala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Seperti pertemuan yang telah lalu, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya orang muslim masuk surga. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan kita sendiri atau anak kita atau keluarga kita pasti masuk surga dan meninggal dunia selamat dalam keadaan Islam. Tidak bisa demikian, karena kita belum tahu akhir hidup kita. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kita ini belum pasti masuk surga. Yang kita yakini orang muslim meninggal dalam keadaan Islam, tidak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Tapi kita sendiri karena belum meninggal dunia, belum pasti masuk surga. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita tidak boleh sombong dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah harus selalu takut. Jangan-jangan nanti saya masuk neraka, jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begitu. Bentuk rasa takut kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah harus kita realisasikan. Realisasinya bagaimana? Salah satunya kalau lewat pekuburan orang-orang kafir, orang-orang zalim, kita takut. Jangan-jangan saya jadi seperti mereka. Kita memohon perlindungan kepada Allah, mengambil pelajaran. Ini loh, orang-orang kafir ini meninggal dalam keadaan kafir. Jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai anak keturunan kita seperti ini. Sehingga ada yang mengetuk pintu hati kita, sehingga kita tetap terjaga. Itu harapan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jangan sampai kita tertipu dengan ajakan-ajakan orang yang menjual kaplingan surga. Sudah, kalau ikut saya pasti masuk surga. Ya, kamu dapat surga sana, kamu begini, kamu begitu. Pokoknya ini tiket ke surga. Insya Allah kamu tidak akan masuk neraka. Kalau masih sebut insya Allah, kadang-kadang orang memastikan bahwasanya si fulan, si ini penduduk surga. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bahkan ada yang menjual mimpi-mimpi. Saya melihat si ini di sorga, saya melihat dia bersama Rasulullah SAW di sorga. Kita sudah